Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Sya Pro Audio Batam. Hari ini kita ingin belajar audio. Ini sesuai dari pertanyaan teman-teman semua yang kebanyakan komentar di kolom YouTube saya. Saya itu pengen bikin audio rumahan, ya. Itu nggak usah terlalu kenceng, Mas, tapi suaranya itu enak. Itu gimana, ya? Jadi sebenarnya audio yang enak itu apa aja sih? Alat-alat yang dibutuhkan, kemudian belajarnya yang pertama mulai dari apa dulu. Oke, yang pertama Anda harus tahu dulu tentang karakter suara yang Anda inginkan. Nah, cara belajarnya gimana? Cara belajarnya yaitu mulai dari genre, ya. Genre musik, ya. Kebanyakan para subscriber saya itu genrenya ada yang DJ, ya, DJ. Kemudian ada yang dangdut. Nah, dangdutan DGT, ya, dangdut, ya. Ada juga yang pop, ada juga yang pop. Kemudian ada yang lainnya lagi, ya. Ada gambus, ada reggae, kemudian ada rock seperti itu. Nah, ini kita fokusnya di tiga ini aja karena ini adalah genre-genre yang kebanyakan orang minati seperti itu, teman-teman. Agar tidak terlalu panjang sampai ke kasur saya sini nanti ya tulisannya. Jadi yang pertama itu adalah genrenya apa dulu, teman-teman, ya. Karena tidak semua orang itu sama-sama hobi audio, tapi genrenya beda itu jadi nggak berkawan, teman-teman. Tetangga saya itu sini rumahnya ini, sini rumahnya ini. Ini rumahnya, ya. Ini di daerah toko saya sana. Ini sukanya lagu-lagu seriosa, ya. Seriosa, nada-nada tinggi yang menjerit-jerit gitu, ya. Seriosa. Kemudian di sini bengkel saya, ini bengkel saya, ini jalan besar nih. Ini saya genrenya kadang dangdutan, ya. Dangdut, kadang DJ, ya. Nah, ini saya kalau dengerin musik ini juga agak pusing, ya, karena memang melengking-lengking gitu. Nah, sini kemungkinan juga mendengarkan musik saya juga agak gimana gitu ya, mungkin dangdutan bassnya terlalu jeduk sampai segini atau DJ terlalu menghororkan kaca dia. Ya, pokoknya yang pertama itu yang harus kita pelajari adalah genrenya dulu, ya. Oke, genrenya apa? Mas, saya genrenya dangdutan. Oke, langsung kita bahas. Oh, kita bahas yang nomor satu dulu, DJ dulu. Mas, saya genrenya itu DJ, ya. Ini DJ, ya. DJ itu karakter suaranya itu condong ke apa dulu? Bass jelas, ya. Bass itu jelas untuk DJ, ya. Berarti Anda kalau mau untuk DJ, ya, agar enak suaranya itu Anda harus memiliki speaker bass. Speaker bass ini bisa di rumah ini bisa speaker bass itu mulai dari 12 sampai dengan 18. Ini sesuai dengan kebutuhan kuping Anda. Kalau 12 di kuping Anda kurang kerak, ya, kurang dem, ya, Anda bisa pakai 15, ya. Kalau 15 juga kurang dem, pakai 18. Seperti itu. Ini tujuannya untuk memproduksi frekuensi, ya, frekuensi rendah, ya. Mulai dari 80 Hz seperti itu. Ya, banyak banget orang yang ngomong kalau 80 Hz ini belum subwoofer, Mas, katanya. Harusnya kalau subwoofer itu di bawah 40 Hz, ya. Ini kalau menurut saya orang itu nggak pernah mendengarkan audio secara langsung, teman-teman. Kalau di bawah 40 Hz ini suaranya udah kayak angin, ya. Jadi bassnya bukan bass pulen tapi bass ngeber, ya. Mungkin kalau genre-genre luar negerinan bisa jadi yang speakernya ya bunyinya cuma gitu, ya. Itu bedanya ini di 40 Hz ini. Tapi kalau di 80 Hz mungkin sampai 100, ya. Sampai 100 Hz. Ini bunyinya nanti bisa agak pulen, teman-teman, ya. Dem dem dem. Kalau mungkin agak rendah di 70 atau 60, ya. 60 ini suaranya bisa sampai
tanah getar, atau kalau bahasa Jawanya itu gejuk bumi. Jadi suaranya rendah banget ya, sampai gitu ya. Nah ini untuk DJ ini cocok ya. Kalau DJ-nya jeduk, ini berarti frekuensinya cocoknya di 100 atau di 125. Ini DJ-nya jeduk. Ini biasanya genre-genre orang timur, orang Flores ini suka genre yang agak jeduk. Getar pun juga seneng ya. Untuk genre-genre seperti itu. Ini untuk di bagian bassnya dulu. Kemudian ya, kalau teman-teman udah tahu ini untuk DJ ini kan seperti ini kelakuannya ya. Hegler, horeg ya. Kemudian untuk di bagian vokal atau middle-nya itu biasanya sukanya yang agak menusuk-nusuk. Nah, kalau bahasa sekarang itu ada yang namanya nulup-nulup atau nterotok. Nah, ya. Kalau teman-teman pengen DJ yang kemudian untuk di karakter vokalnya agak melengking seperti itu, teman-teman bisa untuk di setting membeli ijis-ijisnya itu diusahakan yang memang berfrekuensi tengah-tengah ya. Tapi saya mau agak ijis-ijis mas ya, berarti frekuensi tengah-tengah dan tinggi seperti itu. Mungkin Twitternya beli yang mahal ya, agak mahal seperti itu drivernya atau driver Twitternya. Di sini biasanya kotak gitu ya. Biasanya seperti itu. Ini nanti akan membunyikan suara-suara yang mungkin Anda penginkan ya. Kayak gitu. Atau yang gitu. Ini nanti untuk di bagian middle-nya teman-teman bisa pakai yang 10 in seperti itu atau 8 in, ini tergantung dari sininya. Yang jelas untuk di bagian bassnya ya, untuk di bagian bemnya itu frekuensinya harus rendah ya, karena DJ ini sebenarnya yang diunggulkan adalah bass horegnya atau bass glernya. Untuk Twitter ini sebenarnya malah ala kadarnya aja ya, ala kadarnya aja, tidak membutuhkan spesifikasi yang gimana-gimana ya. Kalau orang yang seneng DJ denger bassnya aja udah marem ya, kalau orang Jawa bilang gitu, udah puas. Makanya di Jawa Timur kemarin kan ada viral yang mengenai musik adalah bass seperti itu, karena dia mereka sangat suka dengan bassnya atau kehoregannya seperti itu teman-teman. Oke ya, oke kita lanjut di genre selanjutnya. Ini adalah genre dangdutan ya. Genre dangdutan teman-teman. Ini sorry ya, agak menceng-menceng ini untuk penghapusannya. Oke, ini langsung kita bahas di genre dangdutan. Untuk genre dangdut ya, untuk genre dangdut itu biasanya ya, teman-teman itu paling unik, paling detail untuk di bagian konsumsi telinganya kalau untuk di bagian dangdut. Karena untuk orang pecinta musik-musik dangdut, dangdut klasik, dangdut koplo ya, apapun itu pasti orangnya sangat detail ya, sangat detail, sangat mengedepankan rasa ya. Karena orang yang seneng dangdut ini biasanya itu senengnya itu musiknya itu walaupun nggak kenceng tapi enak ya. Tapi kalau DJ beda. Kalau orang seneng DJ ya, khususnya DJ gler, DJ horeg, ini biasanya mengedepankan kepuasan, kesangaran ya. Atau kalau udah getar atau udah gler seperti itu ya, horeg kalau bahasa orang Jawa Timur itu puas ya, puas. Tapi kalau dangdutan ini biasanya mengedepankan rasa ya, walaupun pelan tapi rasanya dapat ya sudah ya, kalau dangdutan itu. Nah, dangdutan ini menurut saya ini adalah hal yang paling unik ya, karena di dalam genre musik dangdut ya itu banyak banget varian ragam irama atau karakter nada yang memang harus kita cari dengan sangat sabar teman-teman ya. Jadi buat Anda penggemar dangdut ini mungkin bisa menjadi patokan atau referensi
untuk Anda membangun audio rumahan yang mungkin Anda inginkan selama ini. Yang pertama adalah Anda itu harus ada yang namanya transducer yang mengeluarkan suara sub-bem ya. Karena di dangdut ini teman-teman, yang ditonjolkan apa? Suara kendang iya, ya. Suara ijrik-ijrik juga iya, suara bass juga iya, seperti itu. Pokoknya lengkap banget ya. Jadi Anda minimal harus ada namanya subwoofer bem ya. Subwoofer bem mungkin di rumah mungkin pakai 15 18 ya, seperti itu. 18 lah katakan ya, 18 ini untuk subwoofer bem ini. Subwoofer bem ya. Ini suaranya nanti akan rendah seperti subwoofer DJ ya. Tapi kalau untuk subwoofer DJ kan frekuensinya di 80 ya. Kalau di dangdutan ini biasanya frekuensinya di 100 ya, atau mungkin ada juga yang pakai 80, tergantung orang yang nyeting ya. 80 Hz atau 100 Hz. Ini nanti yang dikeluarkan adalah bass yang rendah. Ini biasanya untuk mengisi suara yang kayak gininya teman-teman. Saya langsung praktekkan aja. Kayak gitu, suara-suara kayak gitu ini untuk ngisi di dangdutan seperti itu teman-teman. Nah biasanya untuk ngisi seperti itu. Ini dangdut unik teman-teman. Kemudian di atas nada subwoofer dangdutan ini ada yang namanya low mid ya. Low mid itu biasanya menggunakan speaker 15 in. Ya, speaker lebih kecil daripada ini. Kenapa low midnya nggak pakai yang 18? Biasanya yang 18 ini disetting untuk di bagian low mid ini agak susah ya. Mungkin speakernya murah atau gimana teman-teman ya. Karena selama ini yang saya pakai speaker murah teman-teman ya. Belum bisa membeli speaker yang harga satu biji 20 juta itu belum bisa. Tapi kalau mungkin audio pro ya mungkin bisa 18 ini untuk jeduk bisa. Tapi kalau selama ini sepengalaman saya 18 ini kalau untuk jeduk nggak bisa. Ini empuk suaranya. Dem 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 kayak gitu. Nah, ini 15. Fungsinya apa ini kok pakai 15 ini? Ini fungsinya biasanya untuk low-nya yang lebih jeduk. Nah, kalau yang ini nanti kita bisa setting di karakter yang bassnya rendah ya, di 80 Hz, di 100 Hz yang tadi itu yang seperti itu. Kalau yang 15 ini ya biasanya disetting untuk nada-nada jeduknya. Biasanya kalau teman-teman pernah lihat orkes-orkes sound-sound dangdutan biasanya ada karakter jeduk ya. Nah, itu juga di Jawa Timur juga familiar dengan Bogajan. Suaranya itu bisa dung duk dung duk dung duk tak tak dung duk dung duk. Nah, ini yang dihasilkan adalah dari speaker low ya atau low mid. Dung duk dung duk. Nah, ini nanti suaranya seperti itu. Nah, seperti kayak suara-suara bass juga ini nanti keluarnya di speaker ini teman-teman. Karena ada hobi bass dangdut yang pleng 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 pleng. Ada kayak gitu bass-bassnya kan. Kemudian yang paling tidak bisa dibohongi ya kalau orang yang seneng genre dangdut ini adalah speaker topnya atau di bagian ijris-ijrisnya, kemplontangnya itu. Kalau di sini ijris-ijrisnya nggak sesuai dengan yang diinginkan ya, orang pecinta dangdutan ini biasanya agak sedikit males teman-teman ya. Nah, suaranya bener-bener harus ngecerik, clarity ya, jernih ya. Cekecers itu harus kena di hati teman-teman. Jadi kalau yang dangdutan ini lebih detail lagi nih kupingnya ini. Ya ada bemnya, ya ada dungtuknya, ada tak tang crisnya. Jadi kalau suaranya nggak enak ya, atau suaranya ada yang kurang. Nah kenapa tadi yang DJ kok cuma untuk bass, kemudian langsung top aja? Karena orang-orang pecinta DJ itu sebenarnya senangnya di musik yang empuknya atau yang dihoreknya. Nah, tidak terlalu membutuhkan untuk di bagian dungtuk ini teman-teman ya. Nah, kalau ini untuk koplo nanti jadinya cuma dem-dem aja kalau nggak ada ininya.
Kalau dibikin koploan, kalau 18 ya bunyinya mungkin ya kalau pakai 15 mungkin bunyinya juga seperti itu bisa jadi. Kalau nggak ada 15 ini nanti bingung teman-teman ya, suaranya kok ada yang kurang ya. Kalau yang seneng dangdutan kok ada yang kurang seperti itu. Biasanya seperti itu ya. Jadi kalau dangdutan itu minimal ada main 3W ya, 18, 15 dan kemudian mid high atau high ya. Di sini ini bebas, ini high-nya ini cuma mau pakai corong-corong aja karena middle-nya udah dihandle sama ini. Itu terserah ya. Jadi nanti bisa didalami lagi ya. Kemudian yang selanjutnya ya, ada yang namanya genre pop. Ini menarik ini teman-teman. Orang yang seneng genre pop ya, itu biasanya mengedepankan ketenangan ya, mengedepankan rasa atau dari segi alunan cerita ya. Kalau sekarang ada yang viral itu lagunya siapa itu kok saya lupa, yang judulnya Mangu itu ya. Itu kan sekarang lagi viral nih per 2025 ini. Itu mengedepankan rasa biasanya ya. Jadi speakernya nggak usah terlalu besar-besar ya untuk yang pop ini. Kalau yang pop ini saya sarankan ya speakernya nggak usah besar-besar. Speakernya pakai paling besarnya 12 in aja di rumah ya. Speakernya pakai yang 12 in aja di rumah. Nah, tapi mereknya ini yang mahal teman-teman ya, yang ada kualitasnya. 12 in yang ada kualitasnya. Ini bisa menggunakan speaker yang full range teman-teman ya. Full ring. Nah, ini harus yang bagus teman-teman. Speakernya ini, walaupun satu biji beli aja yang bagus, yang memiliki testimonial yang sip. Karena di pop ini clarity atau rasa yang penggemar inginkan itu adalah karakter kejernihan suara, petian-petian gitar, melodinya jelas ya. Kemudian mampu membawa alunan sampai ke hati ya. Kemudian untuk speaker topnya itu bisa menggunakan yang kecil saja, tapi dia menggunakan driver yang bagus. Ini misal 12 ya. Ini untuk topnya bisa menggunakan 6 in saja ya, 6 in saja ya. 6 in aja. Kemudian ini tweeter. Nah, ini 6 in aja. Ini untuk musik-musik pop ini sangat uhui teman-teman ya. Nah, untuk di bagian settingan ya, di bagian bassnya ini bisa mulai dari 125 aja atau dari 100 pun sebenarnya nggak apa-apa, itu tergantung dari popnya ya. Kalau pop-popnya itu lagu-lagunya mengandalkan agak sedikit ngebass, bisa menggunakan 100. Kalau 125 ini biasanya untuk di bagian petian bassnya itu masih terasa seperti itu. Jadi ya pokoknya orang pop ini senangnya yang clarity ya, jernih ya. Pokoknya detail ya, petian demi petian, suara alunan piano demi suara alunan piano itu maunya terdengar jernih dan mampu menghipnotis. Mampu menghipnotis dari pikiran yang kebanyakan orang penggemar pop ini ya. Nah, vokalnya juga harus jelas ya. Kalau dalam bahasa Jawa nggak gembrengeng atau bindeng. Suaranya harus jelas. Vokalnya itu kayak efeknya itu ces gitu ya. Suara orang yang nyanyi itu ces. Apalagi popnya pop barat ya. Lagu-lagu barat ini biasanya ya pokoknya kalau melodinya nggak cening tunung ting ting ting, nah gitu kurang nyes. Makanya paling besar pakai 12 in aja untuk di bagian low-nya. Settingannya mulai dari 125 ya.
Kemudian untuk di bagian high-nya ini wajib ya, untuk di bagian Twitter ini yang respon sampai 12k minimal ya, 12k atau 16k. Ini biasanya harganya juga lumayan teman-teman ya. Nih jis-jisnya ini yang mampu mengeluarkan suara kemericisnya ini di sini nih. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu ya, ini udah 20 menit ini video tanpa skip teman-teman ya. Jadi Anda yang pengen belajar ya, sebenarnya kan banyak banget yang masih bingung mau coba-coba ngerakit audio rumahan, tapi yang enak gimana ya. Harusnya saya itu genrenya sukanya DJ, sukanya dangdut, sukanya pop, ini gimana. Nah ini mungkin sedikit agar bisa untuk prevensi buat teman-teman semua yang mungkin masih bingung ya, kiranya gimana ya enaknya itu ya. Saya tuh dari dulu pengen punya musik di rumah yang enak kok nggak pernah bisa ya. Saya beli speaker aktif di toko itu kok nggak puas seperti itu, padahal harganya mahal ya. Nah itu Anda harus belajar tentang frekuensi dulu. Frekuensi atau hash ya, kalau dalam bahasa audio adalah HZ. Ini adalah kumpulan suara-suara yang mungkin selama ini Anda cari, hash. Di video saya sebelumnya saya juga sudah membahas tentang mengenai hash ini. Mulai dari suara hash terendah sampai hash tertinggi, ini suaranya apa, nanti bisa dipelajari. Ini adalah rumus teman-teman ya. Hash ini rumus untuk Anda ketika tidak bisa menemukan karakter musik yang Anda inginkan, ini Anda harus belajar hash agar teman-teman tahu ya frekuensi seperti itu teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.